Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth, sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita, namanya Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top nasional yang terjadi di pekan terakhir bulan Oktober 2022. Berita pertama adalah berita tentang penahanan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan. Teman-teman, Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menahan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan Malang hari Senin 24 Oktober 2022. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, mengatakan 6 tersangka tersebut telah ditahan di rumah tahanan Reserse Kriminal Polda, Jawa Timur. Penahanan dilakukan setelah pemeriksaan 93 saksi, termasuk 11 saksi ahli, 1 saksi pidana, 8 dari kedokteran, dan 2 ahli dari laboratorium forensik. 6 tersangka tersebut yaitu Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Komandan Kompi 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, Kabag Ops Polres Malang Wahyu SS, dan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Ahmadi. Berita kedua adalah berita tentang penerobos Istana Merdeka yang membawa senjata api. Teman-teman, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengungkapkan ke seorang wanita penerobos Istana Merdeka sempat menodongkan senjata api berupa pistol ke pasukan pengaman Presiden pada Selasa pagi pukul 7 WIB. Latif memastikan pelaku hanya seorang diri dan sudah diamankan Subdirektorat Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Wanita bercadar yang berumur sekitar 25 tahun tersebut berjalan kaki dari arah Harmoni menuju Jalan Medan Merdeka Utara. Polres Metro Jakarta Pusat sudah mengerahkan personel untuk berjaga di jalan sekitar Istana Merdeka. Berita ketiga adalah berita tentang kunci kasus Teddy Minahasa. Teman-teman, pengacara tersangka kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, menyebutkan kunci dari kasus kliennya adalah pengakuan AKBP Dodi Prawiranegara soal penarikan barang bukti. Nama Teddy Minahasa muncul dari pengungkapan kasus narkoba oleh Polda Sumatera Barat pada Mei 2022 dengan barang bukti 41,4 kg sabu senilai 6,2,1 miliar rupiah. Mantan Kapolres Bukit Tinggi Ajun Komisaris Besar Dodi Prawiranegara disebut mengganti 5 kg sabu tersebut dengan tawas atas perintah Teddy. Dugaan penukaran sabu dengan tawas itu terjadi saat Dodi menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi sekaligus bawahan dari Teddy Minahasa yang menjabat Kapolda Sumatera Barat. Berita keempat adalah berita tentang Luhut yang ingatkan RI untuk bersiap menghadapi dampak dari perang Rusia-Ukraina. Teman-teman, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melihat dunia sedang dalam masa perfect storm atau kondisi yang sangat tidak pasti. Ia mengatakan seiring dengan memanasnya konflik Rusia-Ukraina, harga energi menjadi tergerek tinggi dan tidak menentu. Di sisi lain, dunia juga menghadapi ancaman krisis perubahan iklim. Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar Indonesia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dari beragam situasi ini.
Salah satu persiapan yang perlu dilakukan, kata Luhut, adalah transisi menuju energi baru terbarukan atau EBT. Senada dengan Luhut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia perlu berfokus mempercepat transisi energi dengan mengoptimalkan bauran energi baru terbarukan atau EBT. Ia juga menambahkan bahwa transisi energi harus terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang. Berita terakhir adalah berita tentang cadangan beras pemerintah. Teman-teman, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, Rahmi Widiryani, mengatakan stok cadangan beras pemerintah di Perum Bulog pada Oktober 2022 ini hanya sebesar 613 ton. Sementara cadangan beras pemerintah kini dikhawatirkan akan makin merosot hingga akhir tahun. Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan percepatan pengadaan beras untuk mengganti stok beras Bulog yang keluar bulan ini. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia, Muhammad Nuruddin, telah memperingatkan bahwa saat ini stok beras domestik sangat tidak aman. Ia menyebutkan cadangan beras pemerintah kian tipis, sementara faktor cuaca ke depan akan terus menggerus hasil panen petani. Karena itu, ia berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik segera berkoordinasi dan memutuskan apakah langkah mengimpor beras akan dipilih sebagai solusi, walaupun akan sulit mencari negara yang bersedia mengimpor beras. Hal tersebut terjadi karena masing-masing negara saat ini cenderung mengamankan stok domestik demi menjaga ketahanan pangan mereka. Sebagai solusi lain, ia berharap pemerintah segera menyiapkan strategi dari pengembangan benih yang tahan terhadap perubahan iklim. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top nasional di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat membeli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @donamarianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip Tip TV. Sampai jumpa lagi.